在下也有要事。独孤兄，一番奇遇。那我们今门呢？饭可以乱吃，你若真想冒充，也该取个好望。相反，听起来是很有气势，人家为何要求败？我有领悟奥义，剑道的奥义，心与剑相融。从小与世隔，有了剑心，才叔叔，叔叔在外，独孤传人，我会独孤剑谱悄悄取来。啊，那懂懂。说，你这半天能否接下我的一招？我自然是为那个独孤求败。金阴沟里翻船，东荒。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-47. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 46. Pertarungan yang terjadi antara Zhou Ji berhadapan dengan Yifei bisa dikatakan cukup sengit, karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup berimbang. Bahkan ketika Zhou Ji menggunakan spirit semutnya, Yifei masihlah mampu menahan serangan tersebut dan teknik rahasia milik keluarganya. Akibat pertarungan yang panas itu telah menciptakan sebuah fenomena aneh di area tersebut. Alhasil sosok Kaisar Agung pun telah muncul. Untuk bisa mengalahkannya, mereka berenam harus saling bekerjasama. Awalnya Xiaoyun coba menolak, sampai akhirnya dijanjikan teknik seni bela diri oleh Yifei. Barulah Xiaoyun itu ikut dalam pertarungan tersebut. Tapi meskipun mereka berenam bekerjasama, kekuatan Kaisar Agung masihlah belum mampu untuk bisa mereka hadapi. Xiaoyun memang bisa melukainya, tapi itu hanyalah goresan kecil saja. Sampai akhirnya Zhou Ji memilih untuk menggunakan tubuhnya supaya mereka bisa menyerang Kaisar Agung. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketika Zhou Ji tidak sadarkan diri, Xiaoyun pun segera menyelamatkannya dan juga menggendongnya. Berhubung mereka telah berhasil mengalahkan Kaisar Agung, jadi masing-masing dari mereka telah menerima hadiah atas ujian tersebut. Bagi Kaisar Agung, di masa depan nanti, Xiaoyun akan menjadi Kaisar Agung pertama yang dapat menyaksikan pencerahan. Setelah dari sana, Xiaoyun dan yang lainnya pun akan pergi meninggalkan kediaman keluarga Ye. Yijian mencoba menahan Xiaoyun agar tidak pergi terlalu cepat. Sedangkan untuk Zhou Ji sendiri merasa penasaran apa yang dimiliki oleh Dugu Xiubei ini. Sampai-sampai menarik perhatian banyak orang. Mungkin dia itu bisa bertemu dengan Xiaoyun. Hanya saja Xiaoyun sempat salah berbicara, jadi dia pun langsung mengklarifikasi kalau dirinya harus kembali dulu ke pavilion keluarga Dugu. Jadi dia tidaklah bisa ikut pergi bersama mereka. Hao Suang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa kembali bertemu. Hun juga mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Yifei sendiri berharap mereka semua bisa bertemu kembali untuk minum dan beradu ilmu pedang. Alhasil sebelum berpisah, mereka semua pun saling beradu pedang untuk terakhir kalinya. Kita lalu di bawah berpindah ke sebuah tempat yang mana beberapa orang sedang membicarakan tentang rumor pertarungan 7 pahlawan kota malam yang menghadapi sosok Kaisar Agung. Kala itu tubuh suci Kaisar Agung Jatian sangatlah menakutkan. Tapi walaupun begitu, ia tetap kalah dengan kerjasama apik dari 7 pahlawan. Kekuatan mereka sangatlah hebat, tapi rumor mengatakan kalau 7 orang itu masihlah belum puas. Jadi ketujuh pahlawan ini malah saling bertarung satu sama lain. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut karena sepertinya orang-orang itu adalah maniak pertarungan. Di antara ketujuh orang itu ada yang paling hebat karena mampu menumbangkan 6 orang lainnya dengan mudah.
Hanya saja dia itu sedikit menyimpang, jadi disebut sebagai pria cabul. Rumor ini bisa dikatakan adalah yang paling benar, karena pria itu adalah pewaris dari keluarga Dugu yang dipanggil sebagai Dugu Xiubei, atau adalah Xiaoyun. Seorang pria pun terkejut dan dia ini adalah bagian dari keluarga Dugu. Ia sama sekali tidaklah percaya dengan cerita tersebut karena tidak banyak dari keluarga Dugunya yang memiliki kekuatan hebat. Tapi orang-orang ini segera menutup mulutnya, karena jika sampai Dugu Xiubei mendengar perkataannya, nasibnya itu akan berakhir. Hal yang sama juga pernah terjadi kepada keluarga Bei dan mereka itu langsung diberikan hukuman. Tapi pria ini menjelaskan kalau dia adalah pewaris dari keluarga Dugu bernama Dugu Baitian. Tapi mereka tidaklah percaya karena tidak mungkin pria sepertinya adalah pewaris keluarga Dugu. Dugu Baitian pun mencoba mengancam dan membuat orang-orang ini takut. Tapi tetap saja mereka tidaklah percaya dan menganggap pria ini hanya penipu. Terlebih lagi yang mereka ketahui, seorang jenius sejati tidak akan pernah menjadi begitu sombong dan memamerkan kekuatannya di hadapan semua orang. Tindakannya sangatlah berbeda dengan Dugu Xiubei. Ketika melihat sosoknya saja, mereka bisa langsung tahu dia adalah sosok jenius yang hebat, tanpa bertindak sombong. Orang-orang pasti akan mengaku kalah ketika bertemu dengannya. Baitian tentu saja merasa kesal karena bagaimana bisa dia disandingkan dengan seorang penipu. Di saat dirinya hendak memberikan hukuman kepada orang-orang itu, ada sebuah serangan yang langsung menghukumnya. Karena di gunung ini pertarungan sangatlah dilarang. Alhasil Baitian pun terlempar ke sebuah tempat yang cukup jauh. Ia pun penasaran di manakah Dugu Xiubei berada. Sino berpindah ke Villa Sanjian, yang mana saat ini Xiaoyun tengah berada di sana untuk bertemu dengan Lei Zan. Xiaoyun pun dipersilakan untuk bertemu dengan sosoknya itu. Baru saja menatap matanya, seketika saja Xiaoyun pun dibawa berpindah ke sebuah dunia, yang mana itu adalah ruang guntur. Xiaoyun bisa melihat adanya sebuah pedang guntur yang kemungkinan adalah ilmu pedang Lei Zan. Teknik pedang ini bukanlah teknik pedang sembarangan, karena memiliki daya serangan yang tidaklah biasa. Bahkan ia mampu menciptakan sebuah ledakan dengan sangat mudah. Selain itu, teknik pedang ini juga memiliki beberapa rahasia yang mendalam. Sebagai seorang jenius, Xiaoyun bisa merasakan semua itu dengan jelas. Padernya, ia pun mulai mengerti mengenai rahasia mendalam dari teknik tersebut. Ia juga sadar kalau untuk memahami jalan pedang guntur, Xiaoyun harus memahami misterinya terlebih dahulu. Dengan jalur inilah yang dapat membantunya melangkah lebih jauh lagi. Xiaoyun pun keluar dan sangatlah berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Lei Zan kepadanya. Lei Zan menanyakan apakah di antara 30 teknik pedang yang dia berikan, apakah ia sudah menemukan. Lei Zan menanyakan apakah di antara 30 teknik pedang yang dia dapatkan sudah menemukan 2 niat pedang yang hilang. Sayang sekali untuk saat ini Xiaoyun masihlah belum menemukannya. Jadi dia bisa berharap Lei Zan bisa memberitahunya. Permintaannya itu sepertinya telah membuat Lei Zan sedikit keberatan. Tapi dia itu akan tetap membantunya selama Xiaoyun mau membalas budi kepada istana mereka. Tentu Xiaoyun tidak keberatan karena bagaimanapun Lei Zan sudah membantunya. Jadi sudah kewajiban Xiaoyun juga memberikan balasan. Lei Zan paham, tapi yang dia katakan barusan hanyalah bantuan kecil. Karena Xiaoyun harus menyepakati sesuatu dengannya. Ini tentu membuat Xiaoyun terkejut. Tapi ia tidak mau menolak karena sudah menduga Lei Zan pasti adalah rubah yang licik. Lei Zan pun mengatakan beberapa kata yang sama sekali tidaklah dimengerti oleh Xiaoyun. Ia ternyata sedang membahas ruang Yue atau dikenal juga dengan kutukan waktu. Niat pedang yang Xiaoyun cari adalah ruang dan waktu. Untuk bisa menguasai teknik itu hanya keluarga Dugu saja yang bisa. Lantas bagaimana mungkin ia tidak tahu akan hal tersebut? Xiaoyun yang memang hanya menyamar mencoba berdalih kalau pengetahuannya tidaklah begitu banyak. Jadi dia berharap Lei Zan bisa memberitahukan beberapa hal agar ia bisa tahu di mana letak pedang ruang dan waktu. Sayang sekali Lei Zan tidaklah tahu tentang niat waktu dan ruang.
Berhubung dirinya sudah memberitahu apa yang dia ketahui kepada Xiaoyun, jadi sekarang ia bisa pergi dari tempatnya. Tapi Lei Zhen mengingatkan untuk tidak melupakan kesepakatan yang sudah mereka jalin. Xiaoyun paham, tapi sebelum pergi, ia akan menitipkan salam dari pedang 7 warna, yang mana dia itu ingin bertemu dengan Lei Zhen, karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Tapi sebelum Xiaoyun menyelesaikan pesannya, Lei Zhen langsung memukul Xiaoyun yang membuatnya terpental dari tempat itu. Sedangkan murid ini sendiri terpukau karena gurunya sampai turun tangan untuk membuat Xiaoyun pergi. 你缺的剑道，已经将知道的都告。时间剑道，本他也有些话要告诉你。我们的约定。小雷雷个没良心的还不来！堂堂准地仙境。 Di sisi lain, Bai Tian tengah berada di kediaman dari Ao Suang untuk bisa mencari keberadaan dari Xiaoyun. Tapi tentu saja dia tidaklah ada di sini. Bai Tian pun memberitahu kalau Dugu Xiaobei adalah seorang penipu yang menyamar menjadi bagian keluarganya. Ao Suang segera menutup mulutnya karena bagaimanapun Dugu Xiaobei merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ao Suang tidaklah ingin keluarganya bernasib sama dengan keluarga Bai. Berhubung Ao Suang tidaklah percaya kalau dirinya berasal dari keluarga Dugu, akhirnya Bai Tian pun memperlihatkan token keluarga yang menjadi bukti kalau dia adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Dugu. Saat itu juga Xiaoyun pun muncul sambil memanggil Bai Tian sebagai keponakannya. Orang-orang pun menjadi terkejut dengan apa yang Dugu Xiaobei katakan. 身份令牌，不求败，说什么了？虽然听到了，儿子。 Apa yang telah terjadi sebelumnya membuat orang-orang di sana terkejut. Karena bagaimana bisa Dugu Xiaobei memiliki seorang keponakan. Bahkan Ao Suang menduga mereka adalah ayah dan anak. Dugu Bai Tian tidaklah membenarkan hal tersebut. Tapi Xiaoyun terus memanggilnya sebagai keponakan. Bai Tian sudah tahu tidak ada orang seperti Xiaoyun di keluarga Dugunya. Lantas siapakah pria ini sebenarnya? Xiaoyun pun bertanya siapa Dugu Jian bagi Bai Tian, yang ternyata dia adalah paman dari kakeknya. Karena ia tahu siapa Dugu Jian, maka Xiaoyun pun memperkenalkan dirinya sebagai Dugu Xiaobei, cucu dari Dugu Jian. Dan hubungan keluarga ini, maka bisa dikatakan kalau Bai Tian adalah keponakannya. Meskipun sempat mengejutkannya, tapi Bai Tian menanyakan apakah Xiaoyun memiliki bukti ia adalah cucu dari Dugu Jian. Xiaoyun pun memperlihatkan token keluarga Dugu yang menandakan ia memang berasal dari keluarga Dugu. Bai Tian pun menanyakan di manakah Dugu Jian berada. Xiaoyun langsung akting menangis karena kejadian di masa lalu telah membuat kakinya mengalami luka parah. Untung saja di hari-hari terakhirnya Xiaoyun berada di sisi Dugu Jian dan ia terus menceritakan tentang kisah hebatnya. Namun Bai Tian penasaran mengapa Xiaoyun tidak kunjung pulang ke rumah. Untung saja Xiaoyun pintar dalam mencari alasan. Jadi dia bisa menghindari berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Bai Tian. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya telah meragukan pamannya. Bai Tian pun menjadi sedih setelah tahu apa yang terjadi kepada Dugu Jian. 这是，等等，你是独孤剑后人，在他最后的那些，是因为爷爷他虽然当年我重返家门。 Xiaoyun langsung saja memeluk keponakannya. Tidak lupa ia juga mengeluarkan sebuah buku yang merupakan peninggalan dari Dugu Jian. Ia pun memberikan hal itu kepada Bai Tian dan anggap saja itu adalah hadiah dari pamannya. Melihat buku ini secara langsung tentu saja mengejutkannya. Ia pun mengakui kalau Dugu Xiaobei ini memang adalah pamannya. Ia pun merasa begitu bersalah karena sejak tadi sudah meragukannya. Bai Tian pun kembali menangis. Xiaoyun segera memberikan pelukan untuk menenangkannya. Melihat pemandangan tersebut membuat orang-orang Ao Suang merasa begitu terharu. Karena kehangatan yang Xiaoyun berikan telah mengingatkan orang-orang ini kepada ibu mereka. Mungkin inilah yang dinamakan cinta keluarga. Xiaoyun bersyukur karena berkat cerita dari Dugu Jian ia bisa berakting dengan baik. Setelah pertemuan itu, Xiaoyun mulai memberikan pengajaran kepada Dugu Bai Tian. Berkat bimbingan yang Xiaoyun berikan, Bai Tian sudah berhasil mempelajari buku itu dengan mudah. Dia meyakini kalau pamannya adalah seorang pendekar pedang. Perkataannya pun membuat Xiaoyun terkejut. Terlebih lagi, Bai Tian terus membicarakan tentang hal-hal berbau pedang. Namun Xiaoyun tidaklah membenarkan hal tersebut. Selain itu, ia penasaran dengan jantung pedang yang Bai Tian sebelumnya katakan.
Ternyata itu adalah perumpamaan ketika pedang mampu mereka lihat sebagai seseorang dan memperlakukan pedang tersebut sebagai makhluk yang nyata. Hati pedang juga sangatlah bagus bagi seorang pendekar pedang. Bagi Bai Tian, sepertinya pamannya itu tidaklah tahu kalau mereka harus pergi berpetualang pada usia 6 tahun, mengisolasi diri dengan pedang hingga niat pedang bisa tertanam. Untuk Bai Tian sendiri sudah 30 tahun melakukan petualangan seorang diri. Ia mampu mengungguli rekor dari paman buyutnya yang hanya mampu bertahan 25 tahun saja. Xiaoyun akhirnya paham mengapa keluarga Dugu malah semakin menurun, karena mereka melakukan pengasingan begitu lama tanpa tahu apa yang terjadi di dunia luar. Xiaoyun akan mencoba untuk mencari cara bagaimana dia bisa membantu perkembangan keponakannya, supaya dia itu bisa menjadi pendekar yang lebih hebat. 剑心又是什么？心与剑相融，从小与时刻，有了剑心才叔叔，叔叔在外。哦，30年，我只待了。 Xiaoyun pun meminta Bai Tian untuk menunjukkan serangkaian gerakan teknik pedang tangan kosong. Bai Tian paham dan langsung saja menunjukkan aksinya. Melihat apa yang Bai Tian lakukan membuat Xiaoyun melongo saja, karena kemampuan yang dia miliki sangatlah parah. Xiaoyun tidaklah bisa membayangkan bagaimana bisa seorang pewaris keluarga Dugu tidak bisa menggunakan niat pedang luar angkasa yang merupakan teknik paling penting dalam keluarga Dugu. Bai Tian baru menyadari hal itu dan sepertinya ia masih belum tahu apa-apa dan akan kembali belajar. Xiaoyun menahannya karena dia melarang untuk kembali ke keluarga Dugu, sebab ia yakin keluarga Dugu akan kecewa karena pewarisnya sendiri belum mempelajari teknik tersebut. Xiaoyun memberikan saran untuk mengambil teknik pedang luar angkasa dengan tenang lalu membawanya kemari, supaya Xiaoyun bisa mengajari Bai Tian. Mendengar hal tersebut membuat Bai Tian kembali terharu, karena lagi dan lagi pamannya tidak keberatan membantunya. Padahal ini semua adalah rencana licik dari Xiaoyun untuk mendapatkan teknik niat pedang ruang dan waktu. 怎可怜我们家最重要独孤传人，不会独孤剑谱悄悄取来啊，那都懂。说，你对拜天。 Di sisi luar terlihat kalau Xin Binyu dan juga pamannya telah tiba di kediaman Ao Suwang. Tujuan mereka kemari karena memiliki sebuah firasat yang cukup aneh. Jadi Xin Binyu yakin perjalanan mereka kali ini pasti akan membuahkan hasil. Akan tetapi sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh beberapa mawar yang muncul, yang mana itu semua berasal dari seorang pria bernama Jun Xiaoyao. Tujuannya kemari adalah untuk menemani Xin Binyu yang merupakan calon tunangannya. Sebenarnya Xin Binyu mencoba untuk mengusirnya, tapi Jun merasa sebagai calon suami sudah sewajarnya ia datang untuk melindunginya. Xin Binyu memberitahu kalau klub pedang adalah pertemuan suci bagi para jenius pedang untuk bertukar ide. Selain itu di sini juga ada pamannya, jadi kehadiran dari Jun tidaklah dibutuhkan. Jun tidaklah peduli karena Denny sangatlah khawatir kepadanya. Hanya saja Xin Binyu terus saja mengusungkan pedangnya. Padanya Jun pun balasan ingin melihat seperti apa jenis pedang saat ini. Apakah mereka bisa disandingkan dengan keindahan dirinya yang dikenal sebagai pedang abadi Kaisar Xiaoyao. Xin Binyu memintanya untuk tidak percaya diri dulu, karena baru-baru ini ada seorang jenius pedang. Jun sudah tahu kalau ia sedang membicarakan Dugu Xiaobei. Ia tidaklah peduli kepadanya karena yang dia incar adalah Xiaoyun dari Tanah Suci Kekacauan. Jika ia berhasil mengalahkannya, maka dia itu akan menjadi seorang jenius terbaik yang pernah ada. Xin Binyu pun ingin melihat bagaimana Jun mengalahkan Dugu Xiaobei. 能否接下我的一招？我自然是为那个独孤求败，金阴沟里翻船，东荒击败他好。我可等着看。 Di dalam terlihat kalau Xiaoyun tengah memberikan nasihat kepada Dugu Xiaobei. Dia menjamin kalau keponakannya itu pasti akan menjadi pendekar pedang yang sangat hebat sepertinya. Bai Tian juga berpikiran hal yang sama karena bagaimanapun semua itu adalah berkat dari pamannya. Alhasil kedua orang ini pun terus memuji satu sama lain, yang membuat murid ini menjadi geleng-geleng kepala. Sesaat kemudian Ao Suwang pun memanggil mereka karena ada tamu yang datang. Ia pun memperkenalkan Jun Senji kepadanya. Tapi Jun ini adalah pria yang sombong. Ia tidaklah mau berjabat tangan dengan Xiaoyun karena menganggap ia itu lemah. Tentu Bai Tian kesal karena Jun tidak boleh memperlakukan pamannya seperti itu.
Untung saja marahnya dihentikan oleh murid ini karena Jun bukanlah pria sembarangan. Ia adalah sosok yang mungkin akan menjadi raja selanjutnya. Di sini Shin Bin-yu juga diperkenalkan, yang mana ia juga masih mengenali Xiaoyun. Jadi mereka pun bisa berbicara dengan santuy. Bai Tian pun kembali membanggakan pamannya karena tidak ada satupun orang yang tidak mengenalinya. Shin Bin-yu penasaran apa yang sedang Xiaoyun lakukan selama sebulan ini. Xiaoyun hanya membicarakan hal yang lain saja, dan dia ini cukup senang bisa bertemu dengan Shin Bin-yu. 是他，君逍遥。面了。月余不见，认识。秦仙子，请。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.